Film ini diawali dengan diperlihatkannya satu-satunya Kang gali kubur di sebuah desa terpencil bernama Mang Ujang. Dengan cara yang cukup aneh, Mang Ujang terlihat menguburkan sesosok jasad yang mengalami penyakit borok kronis. Hingga setelah memasang kayu nisan, rupanya Mang Ujang pun mengalami penyakit yang sama hingga membuat betisnya ditumbuhi borok dan bisul. Lantas tiba-tiba saja Mang Ujang langsung bersiul di tengah heningnya malam. Namun pastinya anak 90-an merasa tidak asing dengan nada siulan ini. Penasaran? Yap, rupanya nada siulan yang dianggap menyeramkan oleh para krunya ini diambil dari film perindapan berjudul Koimil Gaya, atau kita tahu sebagai film Si Jadu yang rilis di tahun 2003. Menarik sekali. Rupanya tak hanya satu jasad, tapi ada puluhan. Apakah desa ini sedang terkena wabah? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada 3 wanita tim medis beranggotakan si Galing Gendis, si Cantik Mila, dan juga si Manis Puput, di mana mereka diutus kantornya untuk menyelidiki penyakit aneh yang terjadi di desanya Mang Ujang. Kemudian, Kang Perahu bernama Mang Yusuf meminta mereka untuk menunggu 2 tukang gali kubur yang juga ikut dalam perjalanan kali ini. Dan katanya, di desa itu banyak sekali orang yang meninggoy dan harus segera dikuburkan. Mang, hampura, Mang. Rupanya Kang gali kubur yang dimaksud adalah Cecep, si penjaga rumah di film Pamali 1, dan juga CS-nya yang bernama Deden. Dan saat Mang Yusuf akan memulai perjalanan, Cecep terlihat kepincut pada kecantikan Mila. Oh, Mila. Bagus namanya, euy. Pada duduk. Ya, Mang. Mila dapat salam dari saya. Di tengah perjalanan, Mila pun heran dengan aksara Sunda yang tertulis di perahunya Mang Yusuf. Kira-kira apa artinya? Oh iya, boleh Mang, makasih ya. Ya, sami-sami. Setibanya di dermaga desa, Mang Yusuf berkata jika desa tujuan mereka masih harus ditempuh dengan berjalan ceker selama 3 jam. Edas, sontak semua orang pun kaget. Apa boleh buat, tugas harus tetap dikerjakan. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di sebuah desa terpencil dengan suasana yang sangat sepi dan terbengkalai. Bahkan anak-anak kucing pun sampai kurang nutrisi ikan asin. Lantas Mang Yusuf berkata jika sebagian warga di sini sudah pada mengungsi dan sebagian lagi menjalani perawatan di tempat penampungan. Sesaat kemudian, Mila yang penasaran menanyakan maksud tanda silang merah di pintu para warga. Lantas Mang Yusuf menjelaskan jika itu artinya penghuni rumah sudah pada meninggoy dan rumah sudah dikosongkan. Sementara di balai desa, beberapa warga sedang mencatat orang-orang yang sakit dan juga yang meninggoy. Namun naasnya terlihat banyak orang yang meninggoy di desa ini. Mang. Please. Mari. Begini keadaannya. Udah sebulan lah. Setibanya di tempat penampungan, sontak mereka merasa ngeri saat melihat banyaknya warga yang terpapar penyakit borok kronis. Melihat Gendis yang akan memegang pasien, Mang Yusuf langsung memperingatkan semua orang untuk tidak menyentuhnya secara langsung, karena takutnya penyakit ini menular lewat sentuhan. Saat Neng Puput merasa tak percaya, Mang Yusuf mengajak mereka untuk melihat tempat penyimpanan jasad. Rupanya Mang Ujang si Kang gali kubur sudah separah ini kondisinya. Betapa syoknya mereka saat melihat banyaknya jasad yang belum dikuburkan, di mana menurut Mang Yusuf karena Kang gali kuburnya kini menderita penyakit yang sama. Daripada kelamaan di kamar mayat,
Mang Yusuf langsung mengajak mereka ke rumah singgah. Setibanya di tempat peristirahatan yang terlihat bobrok, Mang Yusuf meminta para wanita untuk memakluminya karena tidak ada lagi tempat yang layak digunakan. Ya mau bagaimana lagi, Gendis pun berkata tidak masalah. Lantas Cecep bertanya, Kalau kita berdua di sebelah mana, Mang? Dikira bakal dapat kamar dekat perawat. suwe sekali Cecep dan Deden hanya disediakan gubuk tua di area pemakaman. Di saat itu pula Deden menemukan daftar warga yang meninggoy akibat wabah, dan ada yang sampai 3 hari belum dikuburkan akibat Mang Ujang yang sakit. Tak cuma itu, Deden menemukan sebuah peta pemakaman seperti di dalam game, dan Cecep menemukan sebuah buku tata cara penguburan jenazah. Namun ia pun heran saat buku itu ditempel secari kertas berisikan mantra jangjawokan. Dirasa sudah GG dalam dunia perkuburan, Cecep merasa tidak perlu membacanya. Kembali ke posko perawat, Puput yang sedang melihat-lihat foto jadul kegiatan warga di desa ini tiba-tiba merasa heran dengan sebuah payung hitam yang terbuka di dalam rumah. Dirasa pamali, Puput langsung mengambilnya dan menutup payung tersebut. Sesaat kemudian, Puput yang penasaran menanyakan virus apa yang telah menjangkit desa ini. Ya meskipun terlihat seperti borok dan bisul, namun ia merasa ada yang ganjil. Akan tetapi Mila yang juga tidak mengetahuinya, meminta Puput untuk fokus saja pada tugasnya. Singkat waktu, Mila berusaha mengurangi bau kamar mayat dengan melemparkan beberapa kamper. Dikira apa, ternyata si Jerry yang sedang asyik nongkrong di dalam kain samping. Singkat waktu, malam pun poek. Di pemakaman, Cecep dan Deden sedang sibuk menggali kubur dengan setelan APD ala kadarnya. Hingga saat Cecep kecapean dan beristirahat, ia pun heran saat mendengar suara siulan yang mirip dengan lagu pemanggilan alien jadu. Den. Heupeulah. Naon heupeulah. Rupanya siulan itu berasal dari seorang bocil dan beberapa warga yang menandakan adanya warga yang meninggoy. Jat. Iya, Mang. Tandaan, Jat. Dirasa penghuni rumah ini sudah habis, seorang warga bernama Jajang langsung mengecat rumah tersebut dengan tanda silang merah. Tapi tiba-tiba ada orang. dirasa tak ada orang, Jajang yang mulai merinding langsung mematikan lampu. Sontak Jajang pun syok parah saat melihat jejak ceker jebrak di tumpahan catnya. Sementara di posko, Puput yang selesai mandi tiba-tiba mendengar suara ketokan aneh dari bangsal pasien. Lantas ia pun berniat untuk mengeceknya. Di tengah pengecekan, Puput langsung kaget saat melihat bangsal Mang Ujang yang kosong. Lalu tiba-tiba betapa syoknya Mila dan Puput saat melihat Mang Ujang modar mengenaskan. Namun mereka pun heran karena Mang Ujang seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi keburu HP-nya habis. Di sisi lain, Gendis terlihat sedang menunaikan sholat Isya. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. My God! Tanpa ia sadari, sosok pocong pucat menggedor-gedor kaca. Hingga seusai sholat, Gendis yang penasaran berusaha untuk mengeceknya. Apaan tuh?
Sekelebat Gendis melihat bebenguk pucat berkain kafan, namun ia merasa semua itu hanyalah perasaannya saja. Kemudian Sin beralih ke salah satu rumah warga. Di dalam rumah itu, seorang bocil bernama Eneng terlihat telaten mengurusi ibunya yang juga terkena wabah. Lantas Eneng meminta ibunya untuk dirawat di penampungan. Terlebih saat ini 3 petugas medis sedang membantu warga. Namun si ibu yang tak ingin repot menolak saran dari anaknya ini. Hingga di keesokan harinya, Eneng terlihat mendatangi posko dan meminta Gendis mengirimkan salah satu temannya untuk memeriksa keadaan si ibu. Namun karena di posko sedang sibuk, Gendis meminta Eneng untuk membawa ibunya saja ke tempat ini supaya bisa dengan mudah mendapat perawatan. Hingga di tengah paksaan si Eneng, Mila yang mendengarkan perdebatan mereka langsung menawarkan diri untuk memeriksa keadaan ibunya Eneng. Namun Gendis memperingatkan Mila, soalnya di sini juga lagi butuh tenaga. Dan jangan hanya karena satu orang, Mila mengabaikan tanggung jawab di tempat ini. Tapi Mila yang merasa iba berkata pada Eneng, jika nanti sore ia akan pergi memeriksa ke rumah Eneng. Sesaat kemudian Mila menghampiri Cecep dan Deden, di mana ia meminta Cecep untuk segera menguburkan jenazah Mang Ujang. Dan betapa senangnya Cecep saat Mila berkata, Hati-hati ya, Cep. Mila, kamu juga hati-hati ya. Yuk, ayo sekarang. Singkat waktu, dirasa keadaan di desa ini semakin parah, Gendis menyarankan teman-temannya untuk segera menghubungi pusat guna meminta bantuan dan juga obat-obatan tambahan. Namun Cecep berkata jika sutradara kembali memasukkan adegan susah sinyal. Mendengar hal itu, Gendis meminta Cecep untuk berusaha mencari spot sinyal dan menelpon Mang Yusuf. Saat hari menjelang maghrib, benar saja Mila pun nekat mengikuti Eneng ke rumahnya. Apruk-aprukan melintasi kebun bambu. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja Mila kebelet pipis. Setibanya di rumah teman Eneng yang kini sudah kosong, Eneng menyarankan Mila untuk ngompol di rumah ini saja karena di rumahnya tidak ada toilet. Saat Eneng menunggu Mila, tiba-tiba saja ia teringat pada sahabatnya yang sudah meninggoy. Betapa kagetnya Mila saat mendengar Eneng yang ketakutan. Lantas Eneng menunjuk sosok yang sedang bersembunyi di balik gordeng. Oh my god, kalau ini Eneng, lantas yang tadi siapa? Sontak mereka langsung ngebret ketakutan setelah ditampaki sosok nenek-nenek yang mengerikan. Kembali pada Cecep yang meminta Deden mengantarnya modal. Sambil memberikan HP-nya, ia meminta Deden untuk sambil berusaha mencari sinyal. Cep, dapat sinyal, Cep. Saat Deden menemukan sinyal, Cecep yang mau cebok memintanya untuk mengambilkan air. Sekedap, Cep. Cepetan, Cep. Cep, Deden. My God. Tak hanya Deden yang ketakutan, Cecep yang belum cebok langsung kabur setelah melihat bebenguk pocong yang sedang mengintipnya modal. Sesaat kemudian, Cecep dan Deden langsung melaporkan hal tersebut pada Gendis dan Puput, di mana mereka telah diteror pocong di WC. Padahal mereka sangat hati-hati dalam menguburkan jasad, apalagi selalu teliti dalam membuka tali pocongnya. Mendengar hal itu, Puput menduga jika mungkin semua ini disebabkan oleh jasad-jasad yang tidak langsung dikuburkan. Hingga di tengah perbincangan, Gendis baru sadar jika sejak sore Mila tidak kelihatan. Sontak Gendis pun kesal karena ia menduga Mila pergi ke rumah si bocil Eneng sendirian. Di tengah emosi Gendis, Cecep dan Deden menawarkan diri untuk menyusul Mila. Namun Gendis si paling pemimpin menolak dan malah ingin ikut mencari Mila dengan meninggalkan Puput sendirian di posko.
Saat Puput ketakutan, Gendis berusaha menenangkannya dan berjanji akan secepatnya kembali. Hingga setelah semua orang pergi, lagi-lagi Puput mendengar suara ketukan dari arah bangsal. Dirasa suara tadi berasal dari dalam kamar mayat, Puput yang merasa ada orang yang masih hidup berusaha untuk mengeceknya. Sontak Puput syok parah saat tiba-tiba muncul segambreng skuad pocong dari dalam kegelapan. Aduh, sungguh mubazir kabina-bina. Si cantik Puput harus meninggoy digusur setan hingga membuat rahang manisnya copot menghantam babancik pintu. Sementara itu, Mila akhirnya sampai di rumah Eneng. Lantas Eneng meminta Mila untuk menunggu sebentar. Di tengah rasa was-was, lagi-lagi Mila melihat payung hitam terbuka di pojok ruangan. Baik sekali, kaget aing. Tanpa Mila sadari, sosok pocong ngejogrok dari salah satu kamar. Hingga saat Eneng kembali, Mila langsung diajak untuk memeriksa keadaan ibunya. Setelah memeriksa keadaan ibunya Eneng, Mila menyarankan si ibu untuk dirawat di bangsal. Namun sungguh bebal, si ibu tetap menolak karena ia sudah tidak berharap banyak untuk sembuh. Ia hanya menitip wasiat jika nanti ibu meninggoy, ia ingin dikubur satu liang dengan suaminya yang sudah meninggoy seminggu lalu. Terkesan keinginan si ibu selalu menyusahkan, Mila pun pamit untuk pulang. Saat Mila akan pulang, Eneng pun meminta Mila untuk berhati-hati melintasi kebun bambu. Lalu tiba-tiba saja terdengar siulan jadu dari kejauhan. Ngapain siul malam-malam? Saat Mila menegur Eneng yang melakukan pemali, Eneng malah berkata jika hal itu sudah menjadi kebiasaan di desa ini untuk menghormati orang yang sudah meninggoy. Lah, bukannya mendoakan dan yasinan malah siul-siul. Tak cuman itu, payung hitam yang dibuka di dalam rumah sebenarnya adalah pamali. Namun Eneng berkata justru warga di desa ini melakukan hal itu untuk tolak bala. Rupanya warga di desa ini melakukan hal yang sebaliknya dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Di tengah keheranan, Mila pun pamit untuk pulang. Sontak Mila pun panik karena dirinya malah kasarung alias berputar-putar saja di kebun bambu. Lalu tiba-tiba singkat waktu Mila pun ditenangkan Cecep yang menemukan Mila pingsan di kebun bambu. Lantas Mila berkata jika ia telah digengbeng skuad pocong. Mendengar hal itu, Cecep pun berkata jika ia pernah mengalaminya ketika sedang modal. Di tengah perbincangan, Deden pun datang dan berkata jika Puput hilang entah kemana. Betapa syoknya Gendis saat melihat Puput meninggoy dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar mayat. Setelah mengafani Puput, Gendis yang syok meminta Deden untuk kembali menghubungi Mang Yusuf dan memintanya untuk segera menjemputnya hari ini juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesaat kemudian, Mila pun menegur Gendis yang sedang beres-beres untuk pergi sendirian. Terlebih jasad Puput belum bisa dievakuasi. Namun Gendis yang merasa nyawanya terancam tidak peduli dan tetap bersikeras untuk pergi duluan. Lagian semua ini tidak akan terjadi jika Mila tidak sok jadi pahlawan dengan pergi ke rumah si bocil.
Meski merasa bersalah, namun Mila berkata, setidaknya bukan gue yang ninggalin Puput sendirian di posko. Mendengar tsunami fakta, Gendis langsung terdiam. Kemudian Sin beralih ke rumah Eneng. Di tengah hujan deras, tiba-tiba si ibu merasakan sesuatu. Melihat bebenguk pocong borok kepentok jendela, si ibu langsung memanggil Eneng dan menyuruhnya menutup jendela. Dan saat Eneng ke dapur menyiapkan makanan, hawa mistis kembali si ibu rasakan. Geleh sekali. Si ibu pun modar dengan menenggak cairan hitam dari pocong yang sedang freestyle. Di malam harinya, Sin beralih pada Deden yang terbangun sendirian di gubuk TPU. Dan saat ia bercermin, sontak Deden syok parah saat terdapat ruam borok di dadanya. Rupanya Deden sudah tertular. Di tengah kepanikan, Deden berkata jika dirinya sudah tertular penyakit aneh di desa ini. Ia pun merasa jika hidupnya sudah tak lama lagi. Lantas ia pun memaksa Cecep untuk segera pergi dari desa ini sesegera mungkin. Di tengah ketakutan yang terjadi, tiba-tiba saja Eneng datang dan mengatakan jika ibunya sudah meninggoy. Di tengah situasi genting, Mila pun membagi tugas. Cecep ditugaskan untuk mengubur ibunya Eneng sesuai wasiat, yaitu 1 liang dengan suaminya. Sementara Deden bertugas mencari sinyal dan meminta Mang Yusuf menjemputnya sekarang juga. Namun betapa herannya Cecep saat jasad dalam makam disimpan dalam posisi terbalik, di mana kayu nisan berada di kaki dan bukan di kepala. Dan untuk memastikannya, Cecep langsung membongkar makam lainnya. Dan sungguh di luar Nurul, semua makam di tempat ini posisinya terbalik. Teringat dengan buku yang ia temukan, Cecep langsung membukanya. Dan betapa syoknya Cecep, karena di desa ini punya sebuah aturan di mana posisi nisan harus tepat berada di kaki jasad. Dan jangan sampai terbalik karena desa akan dilanda musibah. Sementara itu, Deden sedang sibuk mencari sinyal. Hingga setelah mendapat sinyal, Deden langsung menelepon Mang Yusuf untuk segera menjemput mereka sekarang juga. Oh my god, malang sekali. Deden pun harus meninggoy ditarik pocong penunggu sumur. Sementara di sisi lain, rupanya Gendis yang pulang sendirian malah kasarung di tengah hutan hingga malam hari. Lalu di tengah rasa capek, tiba-tiba terdengar suara Puput. Kembali pada Cecep, ia yang panik langsung berkata pada Mila jika kekacauan ini disebabkan olehnya yang tak membaca aturan pemakaman di desa ini. Setelah Cecep menjelaskannya, Mila pun baru sadar jika di desa ini selalu melakukan hal-hal pamali sebagai kebiasaan dan jika dilanggar malah berakibat fatal. Di tengah perbincangan, si beban Eneng malah terhasut rayuan setan yang menyamar sebagai orang tuanya. Sadar Eneng menghilang, Mila dan Cecep langsung mencarinya. Ibu, Bapak. Sementara itu, Mila pun syok parah saat menemukan jasad Deden di dalam sumur. Dan saat Cecep bersama Eneng datang, Mila langsung mengajak mereka pergi dari desa ini. Terlebih Deden pun turut menjadi korban kutukan di desa ini. Di tengah kesedihan Cecep, mereka pun berusaha untuk kabur. Setelah melihat segambreng pocong, mereka langsung apruk-aprukan guna pergi ke dermaga. Tapi tiba-tiba
Di tengah situasi genting, tiba-tiba saja segambreng pocong berteleportasi dan berusaha menarik Cecep. Teringat dengan secari kertas di buku, Cecep langsung meminta Neng untuk membacanya. Mana kayangan nanti pulang ke asal. Untung saja Neng keburu membaca mantra tersebut hingga Cecep bisa selamat dari gulungan pocong-pocong. Di saat itu pula terdengar suara Mang Yusuf memanggil dari kejauhan. Di keesokan harinya, Mang Yusuf mengantarkan Cecep, Neng, dan Mila menyeberangi danau. Lantas Mila yang penasaran akhirnya menanyakan maksud dari aksara Sunda yang tertulis di perahu. Dan ternyata artinya adalah setiap daerah punya pantangannya masing-masing. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, beberapa YouTuber terlihat magang menjadi tim SAR, di mana mereka berusaha mencari keberadaan Gendis yang sampai saat ini hilang entah kemana. Siapa tuh? Oh, ternyata selama ini Gendis tersesat dan menjadi gelo di tengah hutan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menegangkan sekali bukan? Rupanya tak semua daerah memiliki pamali atau pantangan yang sama seperti halnya di desa tadi yang memiliki pantangan berbeda dari yang lain, di mana yang menurut orang lain pamali di desa ini malah jadi kewajiban dan jangan sampai dilanggar. Tak hanya yang lain, Cecep yang sok pro dalam dunia kuburan malah tidak membaca tata cara penguburan di desa ini hingga melakukan kesalahan fatal, dan akhirnya desa tersebut mendapat bencana dari penunggu yang ada di desa tersebut. Kalau menurut gua sih, mungkin setan yang sebenarnya adalah sosok nenek-nenek yang menyerang Mila dan Neng. Meskipun beberapa dari mereka menjadi korban, Cecep, Mila, dan Neng bisa diselamatkan, namun Gendis ia malah kesasar berhari-hari hingga berujung gelo permanen. IMDb untuk film ini adalah 6,8 dan menurut saya yang cocoklah dinilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Pamali Dusun Pocong 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.